Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur karena atas anugerah Tuhan kita bisa dipertemukan melalui dunia maya ini. Semoga pertemuan ini membawa hikmah, membawa manfaat bagi kita semuanya. Ibu dan Bapak, sebelum dilanjut, saya sapa dulu semuanya dari NTT, Ibu Agnes, Ibu Agnes, 3 Agnes, dan Ibu satu lagi Ibu Maria Ima belum hadir dia ya, tapi kemarin sudah ikut ujian ulang. Kemudian Pak Didin tidak kelihatan, Pak Didin belum datang. Pak Remi juga belum kelihatan, Pak Remi ya. Kemudian bergeser ke barat dari NTB, Pak Hirlan. Kemudian ada Pak Jalal, ada Pak Muazzin, Pak Budiman Sila dari NTT terlewat satu. Ya, kemudian Ibu Vivi dari NTB. Kemudian lagi Rohadi, Ibu Vinelde yang dari NTT tadi terlewat satu. Ke barat lagi, ini yang sudah tampak di layar. Ibu Agnes Betty, Agnes Sespaot, kemudian Ibu Agnes Vela tadi izin. Nah, ke barat lagi, yang NTB ini ada Ibu Nur Hidayati Rohman, Uragi Atam Adawiyah. Pak Muazzin sudah tadi, Pak Rohadi mana Pak Rohadi? Tadi sudah muncul. Oh iya Pak Rohadi. Ya baik, Ibu Vivi sudah. Sekarang kita bergerak ke barat lagi. Selamat pagi Pak Made, Pak Pasek, Pak Made Rajendra, Ibu Toni, kemudian ada lagi Pak Made Sudarsana. Hadir Bu. Iya, Ibu Ismila. Alhamdulillah hadir Bu. Pak Rukidi, mana tadi ada suaranya? Pak Rukidi. Pak Rukidi kemana lagi nih? Oke Pak. Pak Ibu Rus Hartati. Hadir Bu. Iya. Kemudian Pak Pasek sudah tadi. Ibu Toni sudah. Ibu Dayu mana? Ibu Dayu belum kelihatan. Ibu Dayu belum kelihatan wajahnya, baru medianya muncul. Baik. Oh ini Wiji Putri masih di belakang Bu. Siapa? Wiji Putri masih di belakang ya. Oh begitu, iya. Di belakang mana? Di belakang rumah? Bukan. Oke. Ya. Maaf Bunda, saya baru datang nih. Oh iya. Ibu Ayu itu. Bunda. Oh Selamat gitu ya. pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Dayu. Masih di jalan. Sekarang sudah sampai Di sekolah temen nih, lagi ada ini. teman. Ya ada urusan. Ya, baik yang penting bisa ikut. Ahmad Mustahir. Oh ini. Pura Bunda. Ya, baik. Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Ya. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Allah minal makbulin, maaf lahir batin ya semuanya. Minta maaf lahir batin. Baik. Sekarang masuk pada fokus materi. Fokus materi. Nah, sudah ada 24 orang. Akan saya review dulu dari mata-mata diklat yang sudah kita lampaui bersama. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan apresiasi yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya buat teman-teman semua yang sampai saat ini masih bertahan. Ya, sebenarnya sudah ada yang berguguran ya, dari 40 peserta yang mendaftar pertama. Berguguran, sekarang masih bertahan 37 orang. Dari 37 itu 3 orang yang masih saya tunggu. Saya sudah buka lagi link untuk pengiriman
video pembelajaran. Mohon nanti teman-teman bagi 3 orang yang belum mengirimkan video pembelajaran, kalau memang ada kendala, mohon dibantu. Ya, sayang sudah sekian lama ikut. Kalau hanya karena tidak bisa mengirim video pembelajaran kemudian harus gugur, sayang. Jadi saya beri kesempatan untuk teman yang 3 orang ini untuk mengirimkan maksimal besok. Ya, maksimal besok pun usahakan lebih awal biar saya bisa memberikan penilaian lebih awal. Tolong Ibu Maria Ima karena beliau berduka sudah saya japri dan beliau insya Allah sanggup untuk membuat video pembelajarannya. Tolong teman-teman yang di PS, Bu Agnes Betty, Bu siapa lagi, Agnes Wela dan Agnes Sesfaud, bisa dibantu Ibu Marianya, kemudian Pak Didin juga kalau Pak Didin, ya, tolong siapa yang terdekat di sana bisa bantu Bu Maria. Kemudian Ibu Nur Hayati dari NTB, dari Bima kalau tidak salah ya, Ibu Nur Hayati. Pak Didin, Pak Hirlan bisa dibantu teman Ibu Nur Hayati dan Ibu Dermawati. Dermawati juga belum. Bisa dibantu buat apa kesulitannya begitu ya. Kalau RPP-nya sudah kirim, ketiga-tiganya sudah mengirimkan RPP-nya, hanya belum diimplementasikan dalam video pembelajaran. Jadi saya sangat berharap 37 yang bertahan di sesi sampai saat ini bisa sampai lulus sampai mendapatkan sertifikat. Mohon nanti kerjasama yang baik. Soal penilaian sudah itu urusan nomor sekian ya. Yang penting teman-teman bisa membekali diri, menempa diri ya bersama-sama melalui berbagai kendala kesulitan. Insya Allah ada sesuatu yang bisa diperoleh dan bisa dimanfaatkan atau bisa bermanfaat bagi profesionalitas Bapak dan Ibu ke depan. Ya, itu review dari tugas akhir video pembelajaran. Kemudian bagi teman-teman yang sudah menyusun RPP dan ada feedback dari saya, tolong dibenahi sebelum teman-teman nanti mengirimkan untuk tugas akhirnya. Contoh ada di kolom KD4 masih di sana tertulis menjelaskan, ada di sana tertulis menyebutkan, itu sangat-sangat fatal ya. Jadi IPK di KD4 tidak ada lagi menjelaskan, menyebutkan, mendefinisikan, mendeskripsikan, menganalisis, itu masuk kategori ranah pengetahuan. Jadi tolong sudah ada feedback, catatan-catatan untuk RPP di mata diklat penyusunan RPP-nya. Ya, ini yang nanti akan di mata diklat RTL yang terakhir. Ya, baik. Review dari mata-mata diklat yang sudah lewat. Kemudian pada mata diklat RTL ini atau rencana tindak lanjut ini, fokus utama dari tujuan mata diklat RTL adalah Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diklat ini bukanlah sebuah akhir dari segalanya, tapi justru awal dari peningkatan kualitas diri Bapak dan Ibu sebagai ASN, sebagai guru, sebagai pendidik. Fokus pada RPP di dalam kegiatan diklat ini, tentu saja Bapak Ibu sudah mencoba membenahi diri, mencoba membuat RPP dengan alur yang diawali dari bedah SKL, bedah KIKD dipetakan, KIKD-nya dipetakan, kemudian dijabarkan IPK-nya, dan setelah dijabarkan IPK-nya, kemudian mencoba menerapkan bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan, pendekatannya apa, modelnya
apa, sampai metode yang digunakan apa, sudah dirancang dalam RPP. Tentu saja harus memperhatikan penyusunan RPP sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya. Di dalam regulasi yang berlaku ada beberapa hal yang perlu diingat atau prinsip-prinsip di dalam penyusunan RPP. Ini di luar surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau surat edaran Menteri itu sudah menjadi ketentuan bersama, kita ikuti bersama, tetapi di dalam pengembangannya, di dalam penerapannya, Bapak Ibu perlu memperhatikan 4 hal. 4 hal di sini. Yang pertama, bahwa dalam Bapak Ibu merancang RPP yang nantinya akan Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajarannya, memperhatikan 4 hal itu. Yang pertama adalah penanaman karakter, ya, penanaman karakter atau sering disebut PPK. Itu tolong diterapkan, diimplementasikan di dalam bentuk pembiasaan. Dari beberapa video sudah Ibu lihat, Ibu cermati, sudah banyak yang menerapkan di mana pentingnya kejujuran, di mana pentingnya disiplin, kerja keras. Sudah ada beberapa teman yang ikut menekankan itu di dalam proses pembelajaran. Itulah yang disebut dengan indirect atau null effect sebagai dampak pengiring dari proses pembelajaran. Nah, tolong itu tetap titikkan ya. Jadi tujuan kita memberikan pendidikan kepada peserta didik kita bukan hanya kognitif atau kemampuan intelektual saja, tetapi penanaman karakter perlu diperhatikan melalui proses pembelajaran ya, dan pembiasaan. Ini dicontohkan juga pastinya oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian dari 4 hal yang kedua adalah Bapak Ibu juga menerapkan pembelajaran HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, ini sudah kita bahas banyak di dalam IPK HOTS maupun di dalam instrumen HOTS. Memang ini perlu proses ya, perlu proses, dan saya yakin Bapak Ibu tidak bosan-bosannya untuk belajar dan belajar. Dari literasi tentang HOTS itu, selain yang kemarin sudah Ibu berikan di panduan HOTS, pembelajaran HOTS maupun panduan penilaian HOTS, Bapak Ibu bisa mempelajarinya kembali. Panduan itu Bapak Ibu buka kembali, baca kembali, benar-benar cermati. Saya pun tidak sekali baca bisa memahami, saya berulang-ulang membaca baru memahami, dan ketika proses mentransfer beginilah menjadi lebih paham. Ya, 4 hal. Yang kedua tadi adalah HOTS. Yang pertama PPK, yang kedua HOTS. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran abad 21. Di pembelajaran abad 21 itu ada 4C, dikenal dengan 4C. Yang pertama adalah kreativitas, kemudian yang kedua adalah critical thinking. Critical thinking sangat linier dengan ada HOTS ya. Jadi berpikir kritis, kita melatih anak berpikir kritis. Tentu saja kita arahkan berpikir kritis dengan arahan penanaman karakter sehingga tetap santun ya. Ini jadi seiring sejalan. Jadi 4C, C yang pertama tadi kreativitas, kemudian yang kedua adalah critical thinking, yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, ini penting. Kita tidak mendidik anak untuk maju sendiri, tetapi maju bersama atau tim. Bisa bekerja sama secara tim, karena di abad 21 ini tidak mungkin orang akan maju one man show, tidak berlaku lagi. Hukum itu tidak berlaku lagi. Tetapi ketika dia bisa menjalin kerjasama yang baik dalam sebuah tim, maka
dialah yang akan menjadi pemenang di abad 21. Jadi saya ulang lagi, yang pertama adalah kreativitas, yang kedua critical thinking, yang ketiga kolaborasi, dan yang keempat adalah komunikasi. Jadi 4 hal ini, 4C yang menjadi ciri khas pembelajaran abad 21. Tolong Bapak Ibu benar-benar terapkan ini di dalam rancangan RPP-nya. Ya, rancangan RPP sebenarnya kan di atas kertas tujuannya untuk mengikat ya, untuk setidaknya ketika Bapak Ibu merancang di atas kertas itu akan, atau katakanlah diproses, dirancang dalam bentuk tulisan, itu akan mengingatkan memori kita. Setidaknya itu. Ya. Kemudian setelah pembelajaran RPP yang memperhatikan prinsip pembelajaran abad 21 yang meliputi 4C, kreativitas, critical thinking, kemudian kolaboratif, dan komunikasi. Ini Bapak Ibu terapkan di dalam perancangan maupun di dalam penerapan action pembelajaran. Ya, dari video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu kirim, ada beberapa yang sudah mengarah ke sana. Dan bagi yang belum, ada saja beberapa teman yang masih saya sih positive thinking. Insya Allah ke depan akan mencoba ya. Yang penting ada kemauan. Masih bertahan di teacher center. Ada beberapa yang masih bertahan di teacher center. Artinya belum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor, untuk berkreasi, atau untuk menemukan sendiri konsep-konsep pembelajarannya, tentu harus dipandu oleh guru. Nah, meskipun dalam video pembelajaran micro teaching itu tidak tampak langsung, tetapi ketika ada langkah guru di dalam proses pembelajaran tersebut, membagikan lembar kerja kepada peserta didik, itu sudah mencerminkan di sana melatih peserta didik untuk berkolaborasi. Ini yang saya maksud di dalam penyusunan RPP itu, teman-teman menerapkan 4C yang salah satunya adalah kolaborasi. Jadi melatih anak untuk bekerja sama di dalam kelompok, itulah yang dimaksud dengan penerapan kolaborasi. C yang ketiga. Ya. Selanjutnya di program RTL ini, kembali ke program RTL, jadi tadi saya review kembali prinsip-prinsip yang harus ada di dalam RPP, kemudian pentingnya RTL. Nah, pentingnya RTL di sini saya melanjutkan kembali dari penjelasan yang pertama, bahwa RTL merupakan program Balai Diklat, menjadi mata diklat terakhir yang merupakan sebuah tantangan bagi Bapak dan Ibu untuk menindaklanjuti kegiatan diklat ini. Ya. Nah, sebagai bukti fisiknya, bukti fisik yang nanti akan Bapak Ibu kirimkan ke Balai Diklat adalah surat pernyataan yang sudah Ibu share di materi RTL. Ya, surat pernyataan itu nanti Ibu Bapak print out, tanda tangani. Yang penting ada tanda tangan Bapak dan Ibu yang menunjukkan kesanggupan Bapak Ibu untuk menindaklanjuti kegiatan diklat ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apa bentuk tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai follow up dari diklat ini? Yang pertama, tentu saja Bapak Ibu tindak lanjut yang berfungsi untuk peningkatan kualitas diri. Bapak Ibu nanti buat RPP atau RPP yang kemarin sudah dibuat ini sebagai salah satu bentuk bukti fisik RPP yang dibenahi atau RPP yang sudah Bapak Ibu kirim dan mendapatkan feedback dari saya, Bapak Ibu benahi sesuai dengan masukan-masukan yang sudah saya berikan.
Itu RPP. Kemudian bukti fisik selain RPP yang sudah dibenahi, juga video pembelajaran. Nah, link video pembelajaran yang kemarin Bapak Ibu sudah tulis itu nanti kirim kembali ke RTL ya, dikirim kembali atau bisa secara kelompok bisa tidak di sistem itu ya. Kalau tidak bisa secara kelompok berarti bisa masing-masing individu kirim ke link, kirim saja linknya, bukan videonya ya. Kirim saja linknya ke menu tugas RTL. Ya. Itu baru salah satu bentuk RTL untuk kepentingan pribadi Bapak dan Ibu, peningkatan kualitas diri. Kemudian bentuk RTL action yang sesungguhnya lebih bermakna bagi teman-teman sejawat Ibu dan Bapak adalah proses mengimbaskan materi diklat ini kepada teman lain yang belum mendapat kesempatan mengikuti diklat. Jadi setidaknya ilmu yang sudah Bapak Ibu terima selama proses pembelajaran DJJ ini bisa diimbaskan kepada teman yang lain. Ya. Karena sesungguhnya ketika Bapak Ibu menyampaikan materi kepada orang lain, di sanalah proses belajar itu lebih terjadi proses pematangan pembelajaran. Ya, itu bentuk RTL-nya dan bentuk RTL yang merupakan follow up dari kegiatan diklat ini tidak harus diselesaikan dalam tempo yang sangat singkat, tetapi merupakan tagihan Bapak Ibu kepada kami, Lembaga Balai Diklat, pada hari-hari yang akan datang. Di dalam program Balai Diklat ada yang disebut dengan evaluasi pasca diklat. Nah, di evaluasi pasca diklat ini nanti ada tim yang akan memantau Bapak dan Ibu dan akan meminta bukti fisik Bapak dan Ibu. Bukti fisik Bapak dan Ibu telah melaksanakan tindak lanjut. Ini jadi program evaluasi pasca diklat. Ya. Nah, tolong dibedakan, ada RTL atau bukti fisik RTL yang harus segera Bapak Ibu kirim, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu RTL yang berupa RPP yang sudah dibenahi dan video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Itu bukti fisik RTL dari Bapak dan Ibu untuk kepentingan Bapak dan Ibu. Yang dalam hal ini sebagai bukti fisik Bapak dan Ibu untuk memperoleh sertifikat kelulusan mengikuti diklat. Ya. Kemudian hakikat dari RTL yang sesungguhnya adalah tadi yang follow up ke depan. Follow up ke depan bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara melakukan pengimbasan. Melakukan pengimbasan kepada teman-teman sejawat yang belum sempat mendapat kegiatan atau kesempatan diklat seperti ini. Ya. Nah, proses untuk pengimbasan boleh Bapak Ibu bertim. Misalnya tidak pede kalau sendiri, boleh bertim dengan teman satu angkatan ini boleh. Bertim untuk melakukan pengimbasan. Ya. Itu yang untuk kepentingan teman lain dan sebenarnya kepentingan Bapak Ibu juga, karena dengan mengimbaskan Bapak Ibu akan lebih paham. Kemudian yang bentuk RTL yang lebih mendalam lagi, mulai saat ini pola pembelajaran ataupun dari pola penyusunan RPP, mari kita kembali ke jalan yang benar. Artinya mari kita seperti yang pernah disebut Pak Haris kemarin,
biasakanlah yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Ya, ini perlu saya ingatkan kembali. Jadi memang untuk berubah dari zona nyaman memang awalnya itu agak berat. Tapi setelah Bapak Ibu lakukan itu secara terus-menerus dengan penuh sungguh-sungguh kesadaran tanggung jawab, maka itu akan menjadi zona nyaman kembali. Saya perhatikan beberapa teman yang awalnya itu terlihat tertatih-tatih dalam memahami RPP ini, kemudian dalam memahami HOT. Pada akhirnya, di tugas-tugas akhir saya perhatikan sudah mengalami banyak perubahan. Ya, nah mudah-mudahan perubahan ini menjadi awal yang baik bagi Bapak dan Ibu semua dan kita semuanya. Tetap belajar dan belajar. Saya pun selalu belajar dan belajar. Ya, oh ya saya lupa. Saya apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu. Ternyata dalam tempo relatif singkat, kurang lebih 1 bulan ya 24 hari, 26 hari, Bapak Ibu siang malam ya, saya lihat di WA grup itu tiada henti. Kalau saya mau layani terus-terusan, tak ada liburnya, tapi kadang saya pantau saja, saya ngintip saja, tidak ada komen kalau hari itu hari libur. Tapi saya tetap memantau. Luar biasa, alhamdulillah. Artinya ini sebuah tampak bahwa Bapak Ibu memang sungguh-sungguh dalam mengikuti diklat ini. Karena itu Ibu juga apresiasi dalam soal nilai tidak usah ditanya ya, Ibu dalam proses nilai itu urutan nomor sekian. Tapi pesan Ibu yang sangat mendalam adalah Bapak Ibu benar-benar tindak lanjuti kegiatan diklat ini dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi jangan berlaku lagunya siapa dulu itu. Aku masih seperti yang dulu ya. Setelah mengikuti diklat mudah-mudahan berubah menjadi lebih baik. Pastikan esok lebih baik dari hari ini. Ya. Baik. Terima kasih semuanya. Masih ada waktu 30 menit kurang lebih. Saya beri kesempatan untuk sharing ya, karena ini Zoom terakhir dengan saya. Nanti Bapak Ibu di materi Bapak Kepala Balai akan ada Zoom juga. Nah, tapi untuk materi dengan saya, insya Allah ini Zoom yang terakhir ya. Tetapi saya berharap teman-teman ataupun mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di dunia nyata ya, atau bertemu di dunia maya pada kesempatan yang berbeda. Ya, tentu saja dengan materi yang berbeda. Tak lupa mohon maaf, mungkin Ibu dalam mendampingi Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Dan kalau Bapak Ibu ada salah, kalau memang Bapak Ibu sudah menyadari ataupun tidak menyadari, sudah saya terbuka untuk memaafkan. Pintu maaf saya sudah saya berikan ya. Baik, terima kasih. Silakan mungkin mau sharing. Silakan saya kembalikan ke Beli Puput. Beli Putu, silakan. Silakan Bapak dan Ibu, apa perwakilan apa langsung ini bertanya? Ya, silakan. Oh, Pak Ahmad Mustahir. Ya, ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti Pak Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Widya Suara yang saya hormati, sama-sama. ini terkait dengan evaluasi. Yang pertama mungkin saya kembali ke materi tentang literasi, Bunda. Oke. Ya, ini literasi ini apakah sebuah kewajiban kita sebagai guru untuk diperkenankan atau kepada guru-guru maksud saya. Nah,
atau hanya sebatas RPP atau hanya kita untuk peserta diklat saja. Itu maksud saya itu apakah saya atau teman-teman itu bisa atau menyampaikan kepada teman-teman guru yang lain untuk literasinya ini. Itu. Oke. Terus yang kedua terkait dengan RPP, mungkin untuk waktu sekarang ini mungkin belum bisa karena masih at home semua ini. Ya sekitar bulan Juli, kebetulan biasanya kami di madrasah itu awal pembelajaran, itu mulai dengan KKG, mungkin bisa kita sisipkan waktu sekitar 1 jam atau 2 jam untuk menyampaikan kepada teman-teman guru. Mungkin ini saja dulu. Pengimbasan. Ya, untuk tindak lanjutnya. Terima kasih aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Mustahir. Saya jawab dulu langsung ya. Untuk literasi tentu saja budaya literasi ini berlaku untuk semua ya. Budaya literasi berlaku untuk semua. Nah, saya tambahkan lagi pesan bahwa untuk literasi itu kan kemauan kita untuk belajar dan belajar intinya. Literasi ada banyak, ada 6 jenis, ada literasi digital, literasi. Jadi literasi tidak terbatas untuk baca tulis saja, tetapi banyak literasi. Ada literasi budaya, literasi digital, kemudian literasi numerik, banyak di modul yang sudah saya berikan, silakan dibaca. Ini berlaku untuk kita semua, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu yang lain yang tidak mengikuti diklat ini. Nah, fokus pada RPP sebenarnya stressingnya adalah penanaman literasi kepada peserta didik. Nah, logikanya ketika kita menanamkan literasi kepada peserta didik, ya tentu saja kita harus meneladankan dulu, kita mencontohkan dulu. Jadi prinsip itu berlaku untuk kita, dalam hal ini guru, Bapak dan Ibu kita semua, termasuk saya, juga teman-teman yang lain. Nah, itu yang pertanyaan literasi. Yang kedua, untuk RPP, untuk pengimbasan RPP, nah, boleh Bapak Ibu kalau mau terkendala dengan stay at home, bisa nanti menunggu proses sudah normal. Tapi kalau berlaku new normal, ini ya fenomena terbaru, fenomena terkini, kalau berlaku new normal, maka Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara seperti ini. Kalaulah tidak berbanyak orang, tidak harus pengimbasan dilakukan 30 orang sekaligus, tidak. Bapak Ibu bisa video call, apa istilahnya, telekonferensi melalui WhatsApp, video call, bisa kan, 8 orang itu maksimal ya. Bisa itu Pak Mustahir dan kawan-kawan yang lain. Kan kita tidak tahu, belum tahu sampai saat ini corona itu mau pergi atau mau bertahan atau mau apa istilah Darwin itu, teori Darwin berubah lagi. Nah, kita harus beradaptasi seperti teori Darwin menurut saya. Ya, mohon informasi. Ya, bisa jalan Pak ya? Siapa ini? Ke Surabaya. Teleponnya. Ya. Kapan kira-kira Pak? Itu ya jawaban saya Ya. untuk Pak Ahmad Mustahir dan aku juga untuk teman-teman yang lain. Katanya Pak kalau punya ini bisa Pengimbasan. Terima kasih Bunda. Iya, untuk pengimbasan tidak harus menunggu tidak stay at home, tidak menunggu lagi kondisi normal seperti yang dulu karena kita sampai saat ini belum ditemukan imunisasi ya. Imunisasinya. Baik, silakan Pak Pasek tadi sudah angkat. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya hormati Bu juga Ibu Widyaswara. Tadi Bu menyampaikan ini untuk pengetahuan saya secara pribadi. Mungkin sebelumnya saya sering mengganggu Ibu untuk berkonsultasi. Di dalam
penyusunan RPP ini ada 4 konsep dasar yang harus kita jadikan acuan, yaitu pertama itu harus ada semacam penanaman karakter atau PPK-nya itu. Yang kedua itu tentang HOT-nya, ketiga tentang pembelajaran abad 21 dengan 4C-nya itu. Yang terakhir, mohon maaf apa saya belum jelas ini yang lagi satu ini Bu, kan ada 4 yang lagi satu itu. Terus pada itu saya tadi. Yang pertanyaan saya yang kedua, kaitan dengan RTL sudah cukup jelas yang harus tagihkan dalam proses diklat ini, yaitu RPP yang dibenahi dan juga link video pembelajaran. Tetapi seperti kata teman saya tadi Pak Muasis, kaitan pengimbasan dan juga ada lagi satu yang Ibu sampaikan itu pasca diklat ada tim evaluasi. Ini mohon dijelaskan apakah ini bersifat tanggung jawab moral saja kita sebagai seorang guru yang telah mengikuti diklat, atau memang nanti ada tagihan yang diminta kembali dari Balai Diklat selaku penyelenggara terhadap kegiatan pengimbasan ataupun pasca diklat ini. Itu mohon penjelasannya dari Ibu dan saya ucapkan terima kasih. Iya. Terima kasih kembali Pak Pasek. Ya, saya tambahkan lagi, Pak Pasek ini termasuk yang paling jeli ya. Jadi ada yang dulu saya ingat di penutup ada 2 hal. Saya menyampaikan 2 hal tapi baru 1 disampaikan. Di forum seperti ini ditanyakan. Ya, terima kasih atas kejeliannya Pak Pasek ya. 4 hal tadi yang terlewati adalah yang pertama, yaitu literasi. Ya, penanaman literasi. Jadi di dalam proses pembelajaran pastikan peserta didik kita melakukan proses literasi. Nah, literasi yang mana yang Bapak Ibu pilih? Tentu saja sesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari saat itu. Contoh, ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran yang sederhana saja, literasi yang minimal, membaca. Pastikan di dalam proses pembelajaran itu anak libatkan untuk membaca, bukan gurunya saja yang beraksi, tetapi pastikan anak, beri tugas anak membaca dan Bapak Ibu dampingi. Ingat ini, Bapak Ibu dampingi. Kalau hanya menugaskan saja, ayo baca, seperti itu tidak terlalu ngaruh, tidak terlalu berpengaruh kepada peserta didik. Nah, bentuk mendampinginya itu apa? Bapak Ibu pastikan buatkan lembar kerja. Dari lembar kerja itu isi panduan atau poin-poin yang harus dilakukan oleh peserta didik. Contoh, kemarin ada yang membahas tentang ini untuk yang agama Hindu, Pancasrada atau Trimala. Dia benar-benar tampak di dalam proses kegiatan pembelajaran. Saya bisa menyatakan karena kemarin di video micro teaching tampak seperti itu. Jadi benar-benar ada lembar kerja. Kalau hanya menyampaikan saja, anak-anak coba dibuka, dikerjakan halaman sekian. Seperti itu belum menunjukkan penanaman literasi. Tapi buktikan Bapak Ibu bagikan lembar kerja itu, yang di dalam lembar kerja itu jelas. Kalau anak SD berarti harus dibimbing benar. LK-nya juga sederhana. Jangan LK seperti skripsi Bapak dan Ibu. LK cukup 1 lembar. Di dalam lembar itu kalau kelas 1 ya gambar boleh. Dengan bisa membaca gambar itu literasi, salah satu bentuk literasi. Itu Pak Pasek ya. Jadi 4 hal tadi selain penanaman karakter, kemudian pembelajaran abad 21, yang satu lagi HOT, dan yang terlewatkan adalah literasi. Ini Pak Pasek ya. Kemudian ya untuk RTL, bentuk pengimbasan sama jawaban saya untuk Pak Pasek terhadap Pak Mustahir sama. Jadi ya lihat situasi, artinya itu lebih cepat lebih baik. Sebab kalau terlalu lama mengendap biasanya lupa. Ini saya sendiri seperti itu. Tapi kalau segera diimbaskan, segera dilakukan, ya mengimbas tidak harus dengan orang banyak dan forum dengan makan-makan, tidak harus. Melalui proses begini, misalnya ajak saja, barangkali ya teman malu ya, mau bertanya malu. Bapak yang membuka diri atau
Ya bisa saja Bapak Ibu memberi kesempatan kepada teman lain, kalau malu menawarkan diri, ya setidaknya bisa melalui ngobrol atau diskusi santai dulu, ya. Jadi tidak harus secara formal Pak Kasek. Nah, nanti bentuk bukti fisiknya didokumentasikan saja. Ketika Bapak berdua, diskusi berdua, membahas RPP yang terbaru, terkini begitu, difoto. Nah, itu bentuk pengimbasan, salah satu bukti dokumentasinya. Ya. Kemudian ada tim evaluasi, ya tanggung jawab moral pasti, jadi tidak mengendap ilmu itu pada diri kita, tetapi imbaskan kepada yang lain, itu tanggung jawab moral. Tetapi untuk yang tim evaluasi ini memang rutin kami lakukan sebelum adanya COVID ini. Biasanya tim turun ke daerah, sampel. Nah, di daerah ke daerah kita membawa kuesioner. Nah, kalau masih berlaku atau COVID masih seperti ini, bisa jadi nanti tim evaluasinya dalam bentuk virtual, ya, dalam bentuk virtual, bisa kuesioner kita bagikan kepada alumni diklat, kemudian alumni diklat itu mengisi kuesioner itu disertai bukti fisiknya. Jadi ini memang pesan Bapak Kepala Balai kami bahwa sebagai bentuk tindak lanjut pasca diklat adalah RTL ini. Jadi dibuktikan bahwa Bapak Ibu sudah menindaklanjuti kegiatan diklat ini melalui proses pengimbasan kepada teman, melalui proses penyusunan RPP yang sudah menerapkan prinsip-prinsip RPP yang terbaru atau terkini. Itu Pak Pasek penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke. Baik, silakan yang lain. Pak Remi sudah tampak ini, Pak Remi. Bagaimana Pak Remi? Tidak ada pemadaman lagi? Kabur. Tidak. Ke kantor. Ya, Mohon izin Bu aja, mau nanya sedikit. Siapa ini? Oh, Ibu Is. Iya. Ya, Bu Is, silakan Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan literasi itu Bu Aja, kami masih mungkin ada masalah untuk kelas pemula, kelas 1 awal itu, karena di TK belum diajarkan membaca. Nah, bagaimana tips yang bisa kami lakukan untuk di kelas awal, jadi sehingga kegiatan literasi itu bisa dilaksanakan di pembelajaran. Itu saja Bu Aja. Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali. Baik, pertanyaan yang bagus. Budaya literasi ini adalah upaya atau usaha kita untuk menanamkan cinta membaca, cinta belajar kepada peserta didik. Ini yang prinsip harus kita pegang. Lalu bagaimana caranya? Nah, ketika audiens kita atau peserta didik kita masih tahap awal, kelas awal, tentu saja strateginya yang kita sesuaikan. Bisa dengan cara Bapak atau Ibu guru bawa buku cerita yang bergambar. Ya, buku cerita yang bergambar tentu saja ini bisa difasilitasi oleh dana BOS, bisa jadi, atau mungkin silakan teknisnya bagaimana. Kalau tidak, ya koleksi buku Bapak Ibu sendiri boleh. Buku cerita bergambar, kemudian tunjukkan, dicontohkan, Ibu Bapak membacanya, menceritakannya, nah, tentu dia akan tertarik. Bacakan dulu sepenggal. Dia memang baca tulis itu di awal, kelas awal ya, tidak secara peraturan tidak boleh diajarkan di TK, tetapi banyak juga sekarang anak-anak TK sudah diajari membaca, karena tuntutan di kelas 1 harus bisa membaca. Nah, tapi kalau belum, ya bisa dengan cara seperti itu. Jadi buku cerita bergambar, itu salah satu tipsnya. Bisa juga kalau memang mereka belum mengenal huruf, diawali dari pengenalan huruf yang
ini setelah anak terancang, setelah anak terangsang, terstimulasi. Setelah anak terstimulasi untuk setelah mendengarkan ibu guru, pak guru bercerita dengan tentu saja ekspresikan cerita itu yang menarik sehingga anak akan kalau harus nunggu besok lagi kan, nah ini lama-lama akan tertanam. Oh, saya berarti harus bisa baca biar saya tahu cerita lanjutannya, tidak harus menunggu bu guru besok. Nah, ini proses penanaman literasi pada kelas awal. Itu Bu Is, makasih. Oke, terima kasih Bu Aja. Mungkin bisa juga diterapkan di teman-teman di sekolah lain. Iya, oke. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum Bunda, mohon izin untuk bertanya. Bu Nur Hidayati Rohman. Ya, Bu Nur silakan. Ini kaitannya dengan evaluasi RTL oleh tim dari pihak PDK itu, Bu. Apakah ada jangka waktunya, misalnya 2 bulan setelah diklat ini akan ada penyerahan bukti dari pengimbasan kah atau membuat EPP seperti itu, Bu? Supaya kita bisa bersiap sebelum dievaluasi seperti itu, Bu. Oke. Demikian. Baik. Sebelum dijawab, Bu. Yes, ada kaitannya Pak Muazzin. Oh, Pak Muazzin. Ada sambungannya sedikit pertanyaan Ibu Rohman. Bisa nggak? Ya, boleh silakan. Terima kasih. Pengalaman yang pernah saya coba saya saksikan sendiri, ada teman saya yang dievaluasi dari salah satu tim yang dari Balai Diklat. Ya, serta-merta langsung adalah di hadapan kita atau di sekolah kita. Ya. Secara otomatis, namanya manusiawi, otomatis kan gelabakan. Tim DK ini, langsung seperti itulah gambarannya. Artinya begini, mungkin kalau bisa ini, mungkin dari tim evaluasi mengirimkan kita lembaran kuesioner itu. Tidak apa-apa kan, apa item-item yang diminta di kuesioner, secara langsung kami akan runtut melaksanakannya. Dan insya Allah, ya percayakanlah kepada kami, tidak akan sebatas administrasi, tapi kami akan berupaya implementasinya. Terima kasih, mungkin itu usulan saja. Oh iya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada yang mau nyambung? Oke, baik. Kalau tidak, saya jawab dulu untuk evaluasi pasca diklat. Ini memang biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, ya. Menjelang akhir tahun untuk evaluasi pasca diklat yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Nah, anggaplah sekarang tahun 2020, maka lazimnya tim evaluasi dari Balai Diklat akan berkunjung ke unit-unit kerja di bulan-bulan Desember atau November akhir, yang sudah lewat biasanya Desember. Ya, di Desember itulah kami melakukan evaluasi pasca diklat. Biasanya yang menjadi subjek evaluasi tidak hanya peserta atau alumni saja, tetapi juga peserta didik. Jadi tim evaluasi itu akan menanyakan sesuatu atau dengan kuesioner yang diisi, membawa kuesioner yang diisi oleh peserta didik atau sebagai user. Juga tidak hanya peserta didik, tidak hanya alumni dan peserta didik, juga teman sejawat. Nah, ini kuesioner itu diberikan kepada teman sejawat. Bagaimana teman sejawat itu melihat saudara sebagai alumni diklat menindaklanjuti atau melaksanakan hasil kediklatan atau perubahan perilaku, ya. Jadi yang dinilai bukan hanya peningkatan kualitas pengetahuannya, tetapi juga perubahan perilaku pada unsur penilaiannya. Nah, terkait dengan nyambung dengan Pak Muazzin tadi, pertanyaan Pak Muazzin, untuk kuesioner evaluasi pasca diklat, ya,
Nah, ini saya tentu saja harus koordinasi dengan teman, tim, pejabat yang bertanggung jawab dalam hal itu. Bolehkah kuesioner itu kita informasikan kepada calon alumni, atau nanti kalau Bapak Ibu sudah terima sertifikat baru dikatakan alumni, kalau sekarang masih peserta. Bolehkah? Nah, ini nanti jawabannya saya tanyakan dulu kepada, saya koordinasikan dulu dengan teman-teman pejabat di sini. Ya, itu jadi menjawab pertanyaan Bu Nur Hidayati Rahman untuk kapan evaluasi tadi, biasanya ya yang sudah dilakukan akhir tahun anggaran ya, jadi di Desember. Nah, agar nanti tidak kelabakan seperti yang disampaikan Pak Muazzin ya, tentu saja mulai sekarang Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Sebenarnya itu kan sebuah konsekuensi logis ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai mengikuti diklat ini, tentu saja logikanya kan Bapak Ibu akan melakukan pembuatan RPP sesuai dengan pesan-pesan yang ada di dalam diklat ini, dan itu konsisten terus begitu. Kalau Bapak Ibu sudah lakukan itu, ya sudah, itulah persiapan ketika mau evaluasi. Datanya dilengkapi, lebih rapi begitulah. Dan itu fungsinya kan untuk Bapak Ibu sendiri. Ketika mau sertifikasi, berkas-berkas yang diminta sudah siap. Ini RPP yang sudah sesuai dengan regulasi yang terkini. Seperti itu. Kemudian ketika ada pengawas datang, ya kalau pengawas beda mazhab atau beda aliran, bisa Bapak Ibu diskusi ya. Kadang-kadang pengawas kan berlaku pasal 1 itu ya. Pasal 1 benar, pasal 2 kembali. Jika pengawas bersalah maka kembali ke pasal 1. Nah, ini dikomunikasikan saja ya, dikomunikasikan. Saya yakin ketika Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan baik, tidak ada masalah. Itu Bu Nur Hidayati Rahman, dan kita tunggu informasinya Bunda. Pak Jalal ini Bu Haja. Terima kasih Bunda. Ya. Baik. Pak Jalal, silakan Pak Jalal. Ada usul dari Bu Haja, Pak Jalal ini Bu Haja. Pak Jalal kah? Iya, Pak Jalal silakan. Siapa yang mau menanyakan? Pak Jalal. Iya, silakan Pak Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami apresiasi kepada Pak Ustadz Muazzin yang sudah bersimpati sama teman-teman mungkin dengan pertanyaan yang terakhir tentang kelabakan itu Bu Haja. Kalau saya kepingin nanya masalah imbas ini Bu Haja. Masalah imbas ini kan katanya bisa kita lakukan secara virtual. Nah, sebagai bukti fisik, berarti itu harus harus dilampirkan nanti dalam RTL itu Bu Haja ya. Kalau untuk pengimbasan itu RTL yang jangka panjang. Ya, RTL jangka panjang artinya untuk tugas ini sampai tanggal 30 sesuai jadwal. Itu bukti fisik RTL berupa RPP yang sudah dibenahi. Satu, ya, RPP yang sudah dibenahi. Kemudian yang kedua, link video yang merupakan penerapan dari RPP itu. Itu saja untuk RTL dalam masa jadwal diklat ini. Nah, yang saya sampaikan itu tadi kepada Pak Muazzin maupun Bu Nur Hidayati tadi adalah dan Pak Pasek tadi, RTL sebagai tanggung jawab moral dan RTL yang memang sesungguhnya di Bapak Ibu lakukan. Nah, bukti fisik yang sudah Bapak Ibu kirim ini RTL sementara selama proses kediklatan. Itu sebagai bukti fisik selama proses kediklatan. Itu Pak Jalal ya. Iya, makasih Pak Haja. Untuk pengimbasan tidak dalam tempo sesingkat ini, tetapi masih diberi kesempatan ya lebih cepat lebih bagus, tetapi tidak terbatas sampai tanggal 30. Ya. Oh iya, jaga panjang Bu Haja ya. Kita tunggu kuesionernya Pak Jalal.
Saya harus sampaikan dulu kepada teman. Oke, mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan supaya jelas. Baik. Ada lagi? Atau saya beri bocorannya dulu ya, rambu-rambunya dulu, atau item-item pentingnya bagus. Kalau bentuk fisiknya belum ada. Ya, garis besarnya. Ya, garis besarnya di sana adalah intinya pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner tentang satu, tadi perilaku, kedisiplinannya apakah setelah mengikuti diklat meningkat, kemudian kemampuan bekerja sama dengan teman sejawat apakah lebih meningkat, kemampuan berkoordinasi dengan stakeholder apakah meningkat, itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan afeksi atau sikap. Kemudian pertanyaan yang terkait dengan profesional itu biasanya atau cakupannya meliputi kemampuan Bapak Ibu menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dalam atau selama diklat. Kalau kita diklat RPP berarti nanti ada butir-butir pertanyaan di kuesioner yang menanyakan apakah guru alumni diklat ini sudah menerapkan RPP ilmu yang sudah diperoleh. Itu antara lain. Kemudian bagaimana tanggapan siswa, seperti apa prestasi belajar siswa setelah mendapat pengalaman dari guru yang sudah mengikuti diklat. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai kepada atasan langsung. Atasan langsung juga diberi kuesioner yang menilai komponen dari afeksi, dari perilaku, pengetahuan maupun implementasi. Ya, intinya secara garis besar seperti itu, Pak Muazzin. Ya. Alhamdulillah. Muazzin. Ya, ada gambaran. Seperti itu nanti. Nah, tapi kalau kuesioner saya tidak bisa menjawab. Pak Jalal langsung jadi, tidak bisa sih langsung jadi Pak Jalal. Jauh masih. Dari NTT, mana nih Pak Remi? Pokoknya mantap sudah. 2 hari waktu revisi ini Pak Mas. Siap Pak Jalal. Jangan lupa. Sudah cukup. Kayaknya enggak ada yang usul ini. Pak Ketua kayaknya. Pak Ketua belum mewakili peserta mendampingi Pak Ketua itu. Cukup Bu, cukup. Oh, itu Pak Ketua itu. Sangat paham, sangat paham. Baik. Ya. Nah, Pak Ketua terima kasih ini. Tidak salah ya memilih Pak Ketua kita ini. Oh, ya. Jelas. Siapa dulu? Ya, dan tentu saja tidak Kan berarti kalau tidak didukung oleh teman-teman semua. Lewat proses voting yang luar biasa itu. Walaupun berjibaku. Tidak apa-apa. Terima kasih. Ya. Baik. Ya. Salah. Suara terbanyak. Ya, baik. Dari sedikit Bu Aji. Ya, silakan. Dari Siapa Pak Rukidi, ini? dari Pak Rukidi. Oh, Pak Rukidi. Ya, tadi sempat nambah menghilang. sedikit aja. Oke, silakan Assalamualaikum Pak Rukidi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini usulan saja. Kita sudah masuk dalam e-learning RPP. Alangkah baiknya apabila nantinya kami ini diundang kembali untuk aplikasi e-learningnya. Sehingga nanti kami bisa mengaplikasikan dengan baik di madrasah atau tugas masing-masing. Karena selama ini yang kami lakukan masih separuh-separuh dalam melaksanakan aplikasi learning, Bu. Itu aja, makasih. Ini usulan aplikasi e-learning. Oh, aplikasi e-learning. Moodle. Kami pakai Moodle. Iya. Terima kasih, Bu Haji. Oh iya. Ya. Karena masih banyak yang belum tahu tentang hal itu. Gitu. Oh, pakai Google Classroom bisa banyak kok. Iya. Ya. Karena banyak cara. Maksudnya mengusulkan aplikasinya ini kan perlu sebuah pelatihan e-learning gitu maksudnya. Iya, betul Bu Haji. Karena di sana kan nanti ada
bagaimana bisa menyambungkan ke peserta didik melalui aplikasi itu. Oh iya, Google Classroom bisa. Iya, jadi jika diizinkan nanti kami ini yang sudah bersatu dalam semangat berjuang, mudah-mudahan bisa terpanggil kembali. Terima kasih, Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu Pak Rukidi ya. Untuk usulan menjadi peserta diklat, ini sama prosedurnya seperti Bapak Ibu ketika mendaftar diklat ini. Ya, kami akan informasi lakukan. Ya, kemudian siapa yang cepat mendaftar dan tentu saja ada seleksi ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah melalui proses seleksi. Ya, ada proses seleksi. Nah, yang terseleksi itulah yang nanti akan dipanggil atau diundang dan dilaksanakan proses kediklatan. Nah, terkait dengan tadi usul jenis diklat itu namanya Pak Rukidi. Jenis diklat pengelolaan kelas daring, kelas dalam jaringan atau kelas online. Itu lebih kuat karena ini berupa usulan jika dalam bentuk tertulis. Ini berlaku untuk teman-teman semua yang lain, anggota grup kita ini, anggota atau peserta di DJ ini. Artinya ketika mengusulkan sebuah jenis diklat, Bapak Ibu usulkan dalam bentuk tertulis. Ya, dalam bentuk tertulis bisa berupa proposal yang memang proposal itu bisa mewakili KKG atau komunitas guru begitu intinya. MGMP boleh. Nah, tentu diketahui oleh atasan atau pejabat yang pemangku kewenangan di daerah tersebut. Contoh minimal KKMI ya, kalau Pak Rukidi dan teman-teman yang di madrasah KKMI. Kalau teman-teman guru agama sekolah umum bisa melalui KKG. Kalau memang Bapak Ibu menganggap ini penting, usul atau pengelolaan diklat jarak jauh melalui sebuah sistem apa begitu, nah itu diusulkan dalam bentuk tertulis ya. Kalau jenis diklat yang sudah ada itu adalah diklat media atau teknologi informasi TIK, diklat TIK yang sudah ada, tapi fokusnya kepada guru untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mempersiapkan diri melakukan diklat, melakukan pembelajaran online. Itu kalau jenis diklat yang sudah ada. Tapi kalau usulan untuk pengelolaan pembelajaran dalam jaringan, ini bisa diusulkan dalam bentuk tulis ya. Nanti dia melalui prosedur, proses, nah itu nanti tindak lanjutnya seperti apa. Nah, saya tidak bisa menjawab secara langsung karena bukan merupakan kewenangan saya. Ya, tapi usulan ini insya Allah nanti saya sampaikan kepada pejabat yang berwenang. Terima kasih. Sudah cukup? Pak Faisal? Siapa yang belum tadi? Bu Rus, Pak Madi Dendra, sudah cukup semuanya? Ibu Toni? Sehat Ibu Toni? Ibu Toni ya, luar biasa, ini kerjasama juga dengan Pak Darsana ya. Ya bagus. Ibu Dayu juga kerjasama dengan teman ya dalam proses pembuatan videonya. Tidak apa-apa, boleh. Yang penting mau belajar. Jadi berikutnya mencoba sendiri, mengedit sendiri, akan menemukan, dapat ilmu kok, dapat. Baik, sudah 1 jam kita lewati. Saya pikir cukup ya. Cukup. Ya. Terima kasih semuanya teman-teman atas kebersamaannya. Saya berharap dan berdoa semoga apa yang sudah kita lakukan selama hampir 1 bulan ini memberikan manfaat. Tentu saja by proses ya. Jatuh bangun itu adalah proses ya.
Mudah-mudahan esok lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.